Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampurasun. Pemirsa, ada informasi ini terkait dengan Hari Batik, di mana dalam menyambut Hari Batik Nasional, Istana Merdeka menggelar Istana Berbatik di pemirsa. Dalam menyambut Hari Batik Nasional, Istana Merdeka menggelar Istana Berbatik pada hari Minggu 1 Oktober 2023. Gelaran Istana Berbatik diharapkan ini akan makin menguatkan pesan kepada dunia bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia yang tidak lekang oleh waktu. Batik akan terus relevan nih dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, melalui dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mengenakan batik dan mempopulerkannya. Betul sekali, dan lebih dari 500 orang akan memeriahkan peragaan Batik Nusantara yang digelar pada Minggu malam, ini pukul 7 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka Jakarta pada gelaran Istana Berbatik tersebut ya. Jadi sudah diselenggarakan tadi malam. Nah, yang menjadi peraga adalah para pejabat negara, petinggi kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara, public figure, perwakilan kerajaan-kerajaan Nusantara, hingga para duta besar nih dari negara-negara sahabat. Betul, Istana Berbatik ini menjadi momen penting untuk semakin meneguhkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Sebagaimana UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda pada 2 Oktober tahun 2009 silam. Nah, untuk mengetahui bagaimana geliat kebangkitan batik di Provinsi Jawa Barat, khususnya nih ada salah satu daerah yang menjadi perhatian saya, yaitu Kabupaten Indramayu. Wow, Indramayu juga ternyata memiliki banyak motif batik di sana ya. Betul sekali, karena kemarin ini mereka memasarkan lagi batik-batik khas Indramayunya dalam event khusus berbatik nih. Kita akan gali nanti lebih dalam lagi bersama dengan Ibu Haja Nina Agustina SHMH selaku Bupati Indramayu. Selamat siang, Sampurasun Ibu Nina. Selamat siang Mbak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya Ibu. Ibu, terkait dengan Hari Batik, saya tertarik sekali membahas geliat kebangkitan batik di Indramayu. Karena kita tahu bersama mungkin batik-batik seperti yang saya pakai mungkin ini lebih dominannya batik-batik Jawa Tengah ya, bukan Jawa Barat gitu ya. Begitu Bu, lebih banyak masyarakat yang mengenalnya batik khas dari Jawa Tengah, Solo gitu ya, kemudian Yogyakarta. Nah, kemudian mengapa batik dari Kabupaten Indramayu akhir-akhir ini Bu tengah menjadi sorotan kembali oleh masyarakat luas? Iya, alhamdulillah ini bagaimanapun batik ini kan adalah warisan budaya kita ya Mbak ya. Jadi salah satunya Indramayu kita tuh ingin, karena dari pesisir itu kan warnanya bagus, warnanya banyak, dan juga motif-motifnya dari laut karena kita daerah pesisir, dan juga semacam padi-padian juga. Jadi motifnya banyak, dan saya sebagai pemerintah kabupaten otomatis ingin sekali bagaimana nih batik Indramayu, bukan hanya batik Jawa Tengah aja, tapi Indramayu yang daerah pesisir Pantura ini bisa lebih terkenal seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat sekitar bulan Agustus kita ada Gebiar Batik Nusantara, dan Indramayu menjadi ikonnya, itu seperti itu. Oke, jadi di Nusantara, Gebiar Batik Nusantara kemarin, Indramayu ini populer sekali batiknya. Sampai saya tertarik untuk membahasnya bersama Bu Nina ini. Baik, Bu Nina. Salah satunya batik complongan, Mbak. Batik complongan Indramayu, seperti itu. Kalau yang digunakan sama Ibu saat ini nih batik mana nih Bu? Ini batik Indramayu, batik complongan. Nah, complongan ini cuma hanya ada di Indramayu, Mbak. Jadi membatiknya batik tulis ya, cara membatiknya pun berbeda. Seperti itu. Jadi ada alatnya nih ya, saya peragakan. Ini ada sampai ada canting loh Mbak, saya ini. Wow, wah ini segala bisa nih Bu Nina nih. Alatnya ini. Dan ini jadi seperti ini Mbak. Jadi di belakang ini ada, mungkin bisa di ini ya. Gak apa-apa ya kita ini ya. Gak apa-apa Bu Nina. Coba dimajuin dikit. Biar bisa tahu ini apa sih gitu kan ya, batik complongan. Baik, batik complongan ini khas dari Indramayu. Jadi bolongin, dilubangi. Batik yang sudah ditulis seperti itu, jadi dibolong-bolongin Mbak, seperti itu. Dibolong-bolongin, jadi nanti motifnya tuh bintik-bintik Mbak. Nih seperti ini yang sudah dibolongin nanti akan bintik-bintik, dan ini yang jadinya. Oh, luar biasa sekali. Ada teknik yang berbeda ternyata dalam membuat motif batik ini. Seperti itu, dan ini alatnya. Itu alatnya apa Bu? Namanya Bu? Ini alatnya ini semacam jadi complong ya. Complong kalau bahasa Jawa tuh nyomplongin tuh apa, membolongin, melubangi ya, seperti itu. Jadi seperti paku-paku kecil gitu.
Oh, karena memang dalam motif itu kan tadi seperti bintik-bintik kecil Iya. atau bolongan-bolongan kecil sehingga Iya. Jadi tetap uh, dilukis, tetap ditulis. Setelah itu baru dibolong-bolongin. Jadi dengan ada bolongan yang kecil, mungkin kalau misalnya ini nanti jelas apa nanti Nah, harus main kayak ini gini, alatnya Mbak. ya, alatnya. untuk lebih jelasnya lagi ya. Seperti ini. Oke, Gitu, nah itu baik. alatnya. Oke, baik Bu Nina, ini kan di belakang Bu Nina banyak sekali nih motif-motif batik Ya, khas motif-motif. Indramayu. Boleh Nah, dijelaskan satu-satu nama motifnya apa? Nah ini salah satunya karena apa ya? Kalau kita bilang nih lokcan ya, burung lokcan. Ini ada burung lokcan. Ini salah satu motif yang dipakai pada saat Gebiar Batik Nusantara dipakai oleh Pak Presiden Joko Widodo. Seperti itu. Tapi warnanya ini warna hitam, yang pas dipakai Pak Presiden warna biru seperti itu. Dan Indramayu kebanyakan adalah motif-motif dari keanekaragaman laut. Oke, Oke. karena wilayahnya yang dekat dengan lautan begitu ya Bu ya? Iya, karena wilayah pesisir kan. Betul. Dan garis pantai di Indramayu 147 km terpanjang. Baik, ada filosofi tersendiri dari setiap motif khas Kabupaten Indramayu? Indramayu. Nah, saat ini seperti tadi kita lokcan itu adalah semacam apa ya, kalau filosofi orang Cina itu adalah burung hong. Jadi ibarat kata tuh burung unik dan itu membawa keberuntungan. Sebenarnya sih ada yang namanya tangga istana, cuman kok pas di sini nggak ada nih tangga istana. Bagaimanapun kehidupan kan kita harus terus menjadi baik dan baik. Kita nggak ada ya yang tangga istana. Sebenarnya gitu. Oke, tentunya Kita lagi untuk apa namanya, kita menjadi ikonnya Indramayu itu tangga istana dan burung hong ini, lokcan ini. baik. Ini batik-batik dari Indramayu yang sudah mulai kembali menggeliat, Ya. sudah mulai kembali bangkit. Tentu ada peran dari Bu Nina juga nih. Bagaimana Bu Nina sebagai Bupati Indramayu menyiapkan strategi nih agar batik khas dari Indramayu ini tetap terjaga, tetap ada dan juga disukai tidak hanya masyarakat dari Indramayu atau Jawa Ya. Barat saja, tapi juga hampir ke seluruh wilayah. Iya, ya salah satunya itu kita mengikuti event-event dan juga alhamdulillah batik Indramayu ini batik Dermayon lah, kita sudah dihakikan juga dan salah satu menjadi warisan budaya seperti untuk warisan budaya indikasi geografis dari Kementerian Kemenkumham. Seperti itu. Dan bagaimanapun saya sebagai pemerintah kabupaten wajiblah untuk mengenalkan, karena kan saat dari yang lalu-lalu selalu batik, mohon maaf misalnya batik Pekalongan, batik Jawa Tengah, terus Cirebon, tidak ada batik Indramayunya. Tapi kalau yang sudah tahu biasanya udah langsung ke Indramayu, yuk ada batiknya seperti selain Mangga Gedong Gincu Indramayu. Oke, selain Mangga Gedong Gincu bisa dijadikan motif batik juga tuh Bu ya, karena ikon Kabupaten Indramayu ya. Betulnya warnanya orange gitu, wah luar biasa. Kemudian Bu, untuk pengrajin batiknya sendiri di Kabupaten Indramayu, berapa banyak nih? Ya, saat ini ini karena kita kemarin ini karena pandemi COVID ya, 2 tahun ini berimbas semuanya, tapi ada beberapa daerah yang salah satunya adalah Indramayu sendiri, Indramayu Kota, ada Pabean juga, Pauman, seperti itu. Yang terkenal kan Pauman ya. Nah ini ada pembatik jaya kurang lebih 70 orang lah gitu. Dan ini kita lagi gerakan juga bagaimana untuk mencintai batik atau menjadi pembatik. Jadi sekolah-sekolah kita untuk yuk sama-sama ekskulnya kalau bisa ada membatik. Insya Allah kan Indramayu akan ulang tahun nih yang ke-496. Kita akan mengadakan event membatik semuanya seperti itu. Oke, jadi sudah mulai dikenalkan ke generasi-generasi muda begitu ya Bu ya, untuk bisa regenerasi para pembatik di Indramayu tentu. Nah, Bu Nina, saya masih penasaran nih, apakah ada suatu hal yang bisa dikatakan menjadi alasan oleh Bu Nina sendiri untuk bisa mengembalikan geliat batik dari Indramayu, terlepas dari mungkin saat ini batik yang sudah mulai berkurang, atensi dari masyarakatnya atau hal lainnya begitu Bu? Ya, saat ini saya membuat surat edaran kepada pemerintah kabupaten utamanya dan juga BUMN dan BUMD yang ada di Indramayu. Yuk kita menggunakan batik setiap hari Kamis seperti itu. Khusus batik Indramayu karena bagaimanapun kita harus tetap mengenal budaya kita sendiri adalah batik. Jangan sampai nanti batik itu jadi
diakui oleh negara lain kan seperti itu ya. Dan contohnya pada saat kemarin saya ke Jepang, Mbak, itu salah satu orang Jepang itu sudah kurang lebih 30 tahun membatik batik Indramayu, namanya Ibu Fusami. Pak Dubesnya yang yang mengatakan kepada kita, makanya kemarin belum sempat ketemu sama Bu Fusami. Bu Fusami selalu membuat event-event di Jakarta untuk batik Indramayu. Dan kenapa tidak saya sebagai Bupati Indramayu untuk terus mengembangkan, karena bagaimanapun itu kan untuk menaikkan ekonomi dari masyarakat kita sendiri. Baik, Bu Ninda, kemudian program apa saja nih yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menjaga ritme batik ini? Alhamdulillah kemarin juga pada saat saya adalah Rakernas PDI Perjuangan, kita juga batik juga salah satunya kita ikut sertakan. Pokoknya event-event apapun di provinsi kah, di pusat ataupun di Indramayu sendiri, pokoknya kita ikut semuanya. Pokoknya harus Indramayu harus maju untuk batiknya, terutama comblongan ini. Jadi terus digencarkan promosi marketing dari batik complongan begitu ya Bu ya. Saya juga belum melihat langsung, mungkin nanti kita kalau ke Indramayu bisa lihat batik complongan seperti apa ya. Betul. Karena mungkin kalau dari jauh tidak terlihat begitu jelas. Kalau melihat langsung mungkin nanti akan terlihat nih keindahan dari batik Indramayu. Saya ke Indramayu ya Mbak, kapan ke Indramayu? Nanti deh kita jadwalkan ya Bu ya, kita ke Indramayu. Nah Bu, saya boleh dengan senang hati. Baik, saya tertarik tadi membahas terkait dengan program-program yang mengajak generasi muda. Nah, sejauh ini mungkin generasi muda banyak yang menyukai batik, tapi tidak begitu suka dengan model-model batik yang mungkin terkesan kuno, klasik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini pendekatan ke generasi muda supaya mereka mau belajar membatik atau hal dasar deh mau memakai batik begitu Bu? Iya, salah satunya karena milenial, ya anak-anak milenial kan biasanya corak ya, bukan corak warna. Dia senang warna, senang modelnya. Makanya saya selalu kalau pakai baju batik saya bikin jaket bomber seperti itu. Jadi ya ikut-ikut gaya milenial lah seperti itu. Dan warna-warnanya yang cerah-cerah. Karena mereka menganggap bahwa batik ini dengan warna-warna yang seperti dulu dianggapnya, wah ini udah tua nih pakai batik menjadi tua, kan sebenarnya enggak seperti itu. Oke, kalau event dalam waktu dekat Bu, ada kegiatan membatik selain tadi nanti akan ada membatik massal begitu ya. Dalam waktu dekat ini kegiatan membatik atau event apa yang akan diselenggarakan? Ya, hari ini hari batik nasional ini ada di Taman Mini kita, seperti itu. Oke, mengirimkan batik ke sana. Juga ikut, jadi membatik juga di sana di Taman Mini bersama Pak Presiden mungkin ya start dari ini ya, seperti itu. Oke, jadi turut berkontribusi dalam hal apapun, apalagi yang berkaitan dengan batik begitu ya Bu ya, untuk tetap mempromosikan batik complongan khas Indramayu. Nah, Bu Nina, sejauh ini sinergitas yang sudah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri untuk tetap menjaga keberadaan batik khas Indramayu seperti apa Bu? Ya, salah satunya adalah kita dengan UMKM menggandeng anak-anak gitu kan. Terus yang pembatik-pembatik ini yang jumlahnya kurang lebih 70, bagaimana yuk kita berdaya juga seperti itu. Dan kita mengundang juga seperti kemarin kita bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia. Kita undang yuk, kita datang ke Indramayu bagaimana melihat lagi untuk pembatik-pembatik agar bergeliat lagi seperti itu. Oke, jadi di Kabupaten Indramayu para pengrajinnya juga sering tidak Bu mengadakan bazar-bazar atau pameran-pameran batik khas Indramayu atau mungkin mengikuti bazar-bazar di luar daerah Indramayu Bu? Ikut, salah satunya nih sekarang nih untuk di Sekerasda kita ikut, salah satunya juga event di Danau Toba kan ada event nih saat ini ada festival, Indramayu juga ikut untuk batik complongannya gitu. Pokoknya setiap ada event-event besar kita ikut lah. Tapi bukan berarti besar terus yang kecil-kecil kita nggak ikut, kita ikut pokoknya dari pokoknya semuanya ya Bu ya. Ikut yang di Indramayu sendiri ataupun wilayah lain kita ikut seperti itu. Di provinsi kita ikut. Oke, baik. Nah, tadi juga disebutkan oleh Bu Nina ada sekitar 70 perajin batik begitu ya yang ada di Kabupaten Indramayu. Sejauh ini perhatian dari pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri Bu kepada para pengrajin batik seperti apa sih Bu supaya bisa lebih membangkitkan lagi geliat batik? Mungkin kita bisa seperti daerah-daerah Jawa Tengah nih. Jadi dikenal banget Indramayu, oh batiknya seperti ini. Kalau ke Indramayu kita harus beli batik supaya bisa seperti itu, bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah karena kan mereka juga ada perkumpulan ya organisasinya seperti itu. Jadi pada saat event-event kita tidak hanya satu fokus kepada satu toko aja gitu kan. Kita minta kepada pembatik-pembatik lain, yuk semuanya ayo. Jadi salah satunya itu, yang keduanya adalah setiap ada tamu-tamu atau apa, saya selalu memberikan batik complongan ini sebagai souvenir lah seperti itu. Baik.
Bu Nina, kemudian apa yang selalu Bu Nina tonjolkan ke konsumen misalnya atau ke pihak lain agar mempromosikan batik ini? Keunggulan dari batik Complongan ini apa sih? Apakah mungkin teksturnya yang berbeda dengan tekstur lain selain tadi yang memiliki ciri khas bolong-bolong itu, atau apalagi yang selalu ditonjolkan? Iya, pastinya keunikannya ya, karena mungkin kalau nanti nih pokoknya mbaknya harus ke Indramayu dulu, jadi biar jelas yang namanya ada bintik-bintik karena dibolongin seperti itu, dan ini salah satunya seperti itu yang jadi unik. Dan warna-warna alamnya ataupun warna-warna dari yang anak-anak muda ingin warna yang lebih ceria lah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita raba nih, teksturnya seperti apa sih Bu? Ada gerinjal-gerinjalnya karena itu bolong-bolong atau gimana? Atau halus tetap? Ada bolong-bolong, bintik-bintik bolong-bolong kecil-kecil seperti itu. Jadi dan itu Oke, jadi teksturnya berbeda gitu ya. Iya. Belum terbayang. Kita jadwalkan pokoknya bulan ini harus ke Indramayu. Nanti kita langsung pakai bajunya pas siaran ya kalau misalnya udah ada. Sekali. Karena tadi juga menarik ya. Uniknya kalau memang bisa melihat nanti pada saat membatiknya itu, jadi suaranya cetek seperti itu. Ada suara yang terdengar, itu khasnya begitu ya, dari suara membolongi si kain batiknya. Ini merupakan batik khas dari Indramayu yang kembali dikenalkan lagi nih di Indramayu melalui Bu Nina sendiri. Bu Nina, mungkin apa sih Bu target yang sedang dikejar oleh Bu Nina sendiri? Karena ini mungkin kita sudah mau menuju akhir tahun, begitu ya, harus ada harapan-harapan baru menuju tahun yang baru. Apa yang mungkin sedang dikejar sekali oleh Bu Nina di tahun ini terkait dengan promosi atau pengenalan batik tidak hanya ke masyarakat dari Jawa Barat saja? Iya. Saya ingin batik Indramayu, karena efek dari kita kemarin adanya pandemi COVID, bagaimanapun kan semua berimbas ya. Mudah-mudahan dengan tahun ini semua yang lalu sudah berlalu dan pembatik-pembatik bisa bangkit kembali, jadi perekonomian mereka. Dan kita coba dari pemerintah kabupaten adalah mengundang event-event untuk datang ke Indramayu. Salah satunya adalah untuk berkunjung ke sentra-sentra batik kita, gitu. Oke, jadi bisa mengunjungi sentra-sentra batik yang ada di Kabupaten Indramayu untuk bisa melihat dan mendukung juga para pengrajin atau UMKM batik yang ada di sana. Terakhir mungkin Bu Nina, imbauan yang ingin Ibu berikan nih kepada generasi muda untuk bisa tetap menjaga batik dan juga ucapan di Hari Batik Nasional tahun ini, Bu. Iya, saya ingin kita semuanya bisa menjagalah untuk kearifan lokal, ataupun juga ini termasuk adalah satu budaya kita juga, bagaimana kita batik ini harus bisa bangkit kembali, harus bisa dikenalkan, jangan sampai nanti menjadi dihakkan oleh negara lain, karena bagaimanapun ini adalah warisan budaya kita, salah satu budaya kita, dan generasi muda tidak perlu takut ataupun malu memakai batik, karena bagaimanapun untuk batik warnanya, coraknya, dan juga model-modelnya pasti udah mengikuti untuk generasi muda, seperti itu. Yuk kita semangat untuk bagaimana batik di Indramayu khususnya dan juga semuanya di Nusantara Indonesia ini bangkit kembali, seperti itu. Baik, Ibu Nina terima kasih sudah berkenan hadir di Sampurasun siang hari ini mengenalkan batik Complongan khas Indramayu. Suatu saat nanti kita mampir ke sana, kita melihat bagaimana juga proses pembuatannya. Tadi membuat saya penasaran nih dari suaranya yang sudah diberikan bocoran oleh Bu Nina ya. Baik, sehat dan sukses selalu untuk Ibu Nina. Sama-sama Ibu, selamat siang Sampurasun. Terima kasih, selamat siang. Baik, tentunya pemirsa perbincangan tadi terkait geliat kebangkitan batik Indramayu di momen Hari Batik Nasional tahun ini menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Saya Amelia Putri. Dan saya Ayu Wulandari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.